wabarakatuh. Saya Amalia Lailatul Nisa. Saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah SPI, yaitu soal pertama dari peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat hingga pada ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda memaknai itu berdasarkan sudut pandang substansi peradaban Islam itu ibarat pohon. Saya mengambil tema Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Nah, kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintah Islam di Spanyol. Dari Islam Spanyol di Eropa banyak menimba ilmu pada periode klasik. Ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting. Menyaingi Baghdad Timur. Ketika itu orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Karena itu kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan berdasarkan analisamu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran sejarah, di antaranya belajar sejarah bisa menambah wawasan keilmuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau serta unsur-unsur nilai yang ada di dalam sejarah itu. Dari saya yang mengambil tema dari Islam di Spanyol itu ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan di Spanyol, yaitu Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah, yaitu dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal. Nah, dari faktor internalnya itu para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Para tentara Islam yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Jadi sikap toleransi ini harus kita miliki pada zaman sekarang, karena dengan adanya perbedaan agama, perbedaan ras, suku budaya, kita harus memiliki rasa sikap toleransi terhadap sesama saudara kita, seperti yang dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang sedang memperjuangkan Islam di Spanyol. Pertanyaan nomor 3 yaitu pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangannya mulai dari zaman Rasulullah hingga perkembangan peradaban Islam saat ini yang bisa kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Mungkin jawaban saya seperti jawaban nomor 2, yaitu dalam di sini dengan faktor internal yang kemenangan dari Islam di Spanyol tadi, yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Karena pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang dapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Jadi sikap toleransi itu sangat penting buat kita pelajari, buat kita miliki, karena dalam toleransi kita banyak sekali belajar untuk menghargai orang lain, untuk menghargai apa itu perbedaan dari
agama berbagai macam agama di luar sana, berbagai kebudayaan adat istiadat yang berbeda di sana gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan tauladan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan sehingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini? Lah saya mengambil tokoh pemikir itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas pertama di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi. 30 tahun setelah wafatnya Ibnu Rushd, di akhir zaman pertengahan Eropa baru berdiri 18 buah universitas. Di dalamnya univ itu ilmu yang mereka peroleh dari universitas Islam yang diajarkan seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.